Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang perubahan wujud ya. Jadi anak-anak bisa memutarnya ya. Sebentar kita akan share dulu materinya. Ya, oke, anak-anak ya. Nah, oke. Kita akan belajar perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti ini anak-anak. Tentunya kalian pernah lihat ini kan? Nah, ini adalah es batu. Pernah mengeluarkan es batu dari kulkas? Pernah dikeluarkan enggak? Nah, kalau dikeluarkan, biasanya es batu akan apa? Ya, betul akan mencair ya. Nah, kalau ini pernah nggak kalian memasak air pakai panci? Pernah? Apa yang terjadi? Iya, airnya mendidih ya, mendidih. Jadi anak-anak, kita di sini akan belajar tentang perubahan wujud benda ya yang ada di sekitar kita. Yang pertama kita akan melihatnya setiap hari. Contohnya es batu di minuman ya. Kalau kalian beli es teh 3 ribuan itu kan ada es batunya. Nah, itu kalau didiamkan lama-kelamaan es batunya akan mencair. Ya, terus air mendidih saat masak. Ya, ketika air dimasak itu kan mendidih, terus memunculkan uap-uap air. Nah, terus embun di pagi hari. Nah, biasanya kalau anak-anak itu pagi hari sekitar jam 5 atau setengah 6 itu biasanya ada embun-embun yang menempel di daun-daun. Nah, kayak air itu loh. Nah, itu namanya perubahan wujud benda. Jadi dengan konsep dasar ini anak-anak diharapkan bisa memahami dan menjelaskan fenomena alam yang ada di sekitar kita ya. Jadi ini termasuk sains yang sederhana ya. Nanti anak-anak bisa mengetahui sains yang lebih kompleks lagi seperti itu ya. Apa itu wujud benda? Nah, jadi wujud benda itu kita lihat ada 3 wujud utama ya. Yang pertama ada padat, contohnya itu batu, kayu, es, terus apa banyak ya, yang keras-keras itu termasuk bentuk benda padat ya. Benda padat apa itu ya? Memiliki bentuk dan volume yang tetap ya. Partikelnya tersusun rapat dan teratur. Kemudian ada benda cair itu ya. Benda cair itu memiliki volume tetap, tapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Ya, partikelnya lebih bebas bergerak tapi tidak berdekatan. Contoh air, minyak susu. Kalau kalian punya air dimasukkan ke botol yang berbentuk tabung ya, airnya itu akan berbentuk tabung ya. Begitu juga minyak terus susu ya. Kalau kalian masukkan air ke bentuk segitiga ya tentunya akan berbentuk segitiga juga. Seperti itu ya. Jadi bentuknya itu mengikuti bentuk wadahnya ya, seperti itu. Terus yang terakhir ada gas ya. Gas itu tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap. Partikelnya bergerak bebas dan berjauhan. Contohnya udara, uap, air, oksigen. Kalian bisa lihat oksigen enggak? Ya, enggak bisa ya. Udara bisa lihat? Enggak bisa ya. Seperti itu. Uap air juga enggak bisa dilihat. Tapi ini tentunya termasuk benda-benda tersebut adalah benda gas. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian itu ada gambar orang sedang melemparkan. Jadi ini videonya itu dia sedang melemparkan air panas ke udara di sebuah tempat yang bersalju. Jadi nanti ini airnya itu langsung berubah jadi es karena sangat dingin ini ya, sangat dingin sekali ini. Sangat dingin terus begitu dilempar itu airnya berubah jadi apa namanya? Air yang mendidih ini berubah jadi es gitu. Transformasi benda dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Contohnya perubahan wujud terjadi ketika suatu benda melepaskan atau menyerap energi kalor, energi panas. Energi panas ya kalor itu ya. Kalau kalian ada kalor, kalor itu otomatis sama dengan panas. Tidak ada materi yang hilang atau bertambah, hanya berubah bentuk fisiknya saja. Jadi misalnya kalian, contohnya es batu itu membeku, volumenya berapa misalnya?
20 apa sentimeter kubik misalnya, ya nanti pembekunya segitu. Contohnya kalian em, ada gelas yang berisi air, terus airnya itu kalian masukkan batu. Terus batunya itu mengakibatkan airnya itu tumpah. Nah, air yang tumpah itu beratnya atau apa namanya materinya itu sama beratnya dengan air yang tumpah. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jenis perubahan wujud ya yang menerima panas atau kalor ya, mencair atau melebur. Contohnya padat jadi cair, ya kan? Contohnya es batu menjadi air, terus lilin yang meleleh, ya pernah pernah melihat ya tentunya. Ya. Terus menguap, menguap itu dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Air mendidih menjadi uap ketika dipanaskan. Terus bensin menguap. Kalau kalian lihat bensin itu ketika dimasukkan apa namanya ke tempat tangki bensin itu biasanya ada yang apa namanya menguap-menguap itu, itu seperti itu ya. Terus menyublim. Nah, menyublim ini apa seperti kapur barus ya. Kapur barus. Ketika kapur barus itu diletakkan di daerah, misalnya kalian letakkan di kamar mandi atau dalam lemari itu biasanya dia akan lama-kelamaan akan mengecil atau hilang seperti itu ya. Terus es kering dari es ya mengeluarkan asap. Jadi sering apa namanya asapnya itu dari biasa digunakan untuk properti film-film yang horor itu seperti itu. Yang ini terus jenis perubahan wujud yang melepas kalor ada membeku, ya, jadi cair menjadi padat. Contohnya apa? Air menjadi es, ya, air menjadi es. Jadi air biasa dimasukkan ke freezer jadi es. Terus agar-agar yang membeku, agar-agar itu kan tadinya cair kan, terus didiamkan, lama-kelamaan dia akan membeku, ya, seperti itu. Terus ada mengembun, tugas jadi cair. Contohnya apa? Embun di pagi hari, ya, bagian luar gas dingin yang berwarna biasanya ini kalian biasanya bisa lihat di ketika kalian minum es. Tuh, di tempat esnya itu biasanya ada embun-embun kecil yang keluar dari apa tempat minum kalian itu yang mengandung. Seperti itu ya anak-anak ya. Terus yang terakhir ada deposisi atau mengkristal. Ya, contohnya apa? Pembentukan salju di awan ya jelaga di apa jelaga itu ya apa asap hitam itu loh ya. Nah, itu termasuk mengkristal atau deposisi seperti itu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya dalam memasak. Ini biasanya tentu di rumah sering lihat ibu memasak air ya. Jadi sampai menguap terus mentega meleleh biasanya untuk menggoreng telur atau atau memanggang roti gitu ya. Terus cuaca membutuhkan awan. Ya, untuk kalau awan itu juga apa namanya juga termasuk eh, mengembun ya. Terus turun salju mengkristal. Jadi salju-salju itu disebutnya mengkristal. Terus pendinginan es batu dalam minuman misalnya mencair ya pembentukan bunga es di freezer itu juga termasuk dengan mengkristal atau mengembun. Terus kapur barus menghilang seiring waktu menyublim ya. Jadi kalian nggak usah khawatir lu. Kemarin udah dikasih kapur barus di lemari kok hilang ini di colong siapa? Enggak, itu namanya menyublim ya seperti itu anak-anak ya. Faktor yang mengaruhi banyak sekali ya, antara lain suhu, ya, tekanan, terus ada jenis zat. Ya. Zat itu seperti titik lebur, titik didih, dan titik beku yang berbeda. Contohnya kalau keperluan diletakkan di luar ruangan itu lama-lama akan hilang. Karena apa? Memiliki titik lebur yang berbeda. Itu tuh anak-anak ya. Sebenarnya perubahan wujud adalah proses fisik di mana benda berbeda dari satu wujud ke wujud yang lain. Dipengaruhi oleh penyerapan atau pelepasan kalori. Setiap proses memiliki nama spesifik, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya, fenomena ini penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Seperti itu ya untuk materi siang hari ini cukup singkat. Semoga bisa membantu. Kalau kurang jelas, anak-anak bisa memutar videonya dari depan. Seperti itu anak ya. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.